Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hormat, salam solmat, salam gaskan ya. Jadi malam hari ini saya bersama dengan Bapak yang luar biasa ya, Bapak Lutfi, karena memang beliau merelakan waktunya, tenaganya untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini merupakan suatu kebenaran, yang secara khusus di dalam memperjuangkan kebebasan 7 terpidana ya. Betul. Dan ini sama yang sekian lama kita suarakan di Gerakan Suara Keadilan Netizen atau Gaskan ya. Dan beliau sudah ada di kota Jakarta nih. Kebetulan kantor kita ini di Jakarta Selatan. Beberapa waktu yang lalu kami memang sempat ketemu di Cirebon. Nah, pertama kali ketemu di Cirebon, kemudian di Aksi Damai, dan sekarang ada di kantor saya. Mungkin berbincang-bincang sedikit dengan Pak Lutfi ya. Saya ada beberapa bawa catatan. Nah, Pak Lutfi sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi saya sempat mendengar satu statement terakhir bersama dengan Bapak Riko. Ya. Kalau Gaskan mencari cuan itu tidak benar lah ya. Ya. Tapi kalau ada yang masih tetap menilai seperti itu ya monggo silahkan kembali kepada teman-teman netizen yang lain ya. Itu pertama yang mau saya sampaikan ke teman-teman, bahwa perjuangan kita itu pada dasarnya sama. Nah, saya juga tadi mendengar dengan Bang Andi perihal penyebab ya Bang Lutfi ya, saya panggil Bang Lutfi, kenapa mau sampai melakukan suatu gerakan moral berjalan dari Jepara ke Jakarta dengan satu tujuan yang luar biasa kuatnya, bertemu dengan Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Nah, pertanyaan pertama saya ke Bapak, bagaimana dengan keluarga Pak? Mungkin boleh sedikit diceritakan keluarga dan seperti apa kondisi ketika Bapak menjalani suatu nazar ya, nazar seperti ini. Silakan disampaikan Pak. Ini pertanyaan yang jarang ditanyakan ketika dalam live. Nah, tapi netizen sudah sering bertanya, maka ini sekaligus menjawab rasa penasaran netizen. Jadi waktu saya berangkat Pak, itu seperti yang saya katakan tadi, saya modalnya 2 juta dari jual lukisan sama jual buku. Jadi beberapa hari sebelum berangkat saya ada uang 2 juta, yang 1 juta untuk saya keperluan rumah, 1 juta buat saya berangkat. Nah, seminggu sebelum ada support dari netizen, saya sambil jalan itu WA teman-teman untuk beli buku dan lukisan saya. Nah, setelah seminggu ada support dari teman-teman sahabat Vario Channel. Nah, istri saya itu sebelum saya berangkat, beliau sempat kerja. Nah, sekarang saya mau berangkat, beliau berhenti kerja. Artinya beliau punya sisa bayaran dari kantornya. Tetapi selain itu saya masih punya stok buku karya saya sendiri yang oleh beliau bisa dijual satu-satu, dikirim ke para pembeli. Jadi saya sambil jalan kalau istirahat Pak, itu WA teman-teman untuk beli buku, nanti belinya ke istri saya, dikirim ke saya. Juga ada 3 lukisan yang saya tinggalkan. Selain itu Kak, untuk keperluan keluarga, istri saya itu kan pintar bikin makanan kecil. Nah, biasanya dijual online sama tetangga sama teman itu untuk keluarga. Berarti istri memang total mendukung nasar upaya dari Awalnya tidak. Ya, awalnya tidak. Seperti gimana meyakinkan itu? Karena kan ini kalau ada upaya kita, nasar kita, kegiatan kita, bahkan usaha ikhtiar kita, kalau tidak didukung sama istri ya itu berat. Coba, karena ini kan pasti meninggalkan keluarga, kemudian itu mengeluarkan mungkin dana di awal, dan ya secara khususnya itu meninggalkan keluarga. Seperti apa meyakinkan keluarga? Jadi Pak, gini, justru yang pertama setuju adalah 2 anak saya yang masih kecil, yaitu 4 SD dan kelas 6 SD. Itu tim think tank saya yang tak ajak rembukan sebelum berangkat. Istri saya tidak saya ajak diskusi karena apa? Pasti tidak boleh. Ya. Nah kan, nah caranya supaya boleh gimana? Makanya saya jual buku, jual lukisan, dikit-dikit keperluan rumah tak penuhi dulu supaya hati istriku seneng. Ya. Tak aku beli minyak goreng, beli susu, beli telur, gitu.
jadi istri, tapi sebenarnya istri tuh udah agak curiga, kok tuh baik amat kan gitu. Dibujuk dulu ya. Dulu dengan Ya, cara ya, begitu ya. keperluan rumah, lama tak berikan. Jadi saya waktu berangkat tidak ngasih uang cash segini enggak, karena kalau dikasih gitu dia juga curiga, malah ditanya-tanya. Jadi beberapa hari saya caranya gitu, mah lalu minyak gorengmu habis ya? Gini yo tak tukoke yang gitu. Dia juga duit, tak berikan. Terus telur ya gitu kan mulai seneng tuh. Iya, iya. Nah tetapi pas hari H berangkat, saya hanya bilang, mah aku tak berangkat kerja di Jakarta ya. Berangkat kerja. Berangkat kerja. Oke, iya Pak, gitu. Dia berangkat. Tapi anak-anak udah tahu kalau saya jalan kaki, tak suruh diem dulu. Nah terus hari ketiga istri saya ke pasar dikasih tahu oleh yang istri itu suka belanja bahan roti di situ. Mbak, bojomu viral. Lu viral piye bojomu di Jakarta nyambut gawe? Viral gimana? Bojomu itu di Jakarta jalan kaki. Mosok, oga gitu. Ya, terus ditunjukin lah TikTok. Nah, baru malamnya telepon, kamu gimana? Woi gitu kan. Tenang mah. Tapi beliau intinya begini loh. Beliau itu untuk hal-hal krusial seperti ini Pak, kalau sudah berjalan mudah setuju. Ya. Tapi kalau diskusi di awal Pak, namanya istri, Ya, ya, ya. Nah, saya pakai teknik itu. Teknik seperti itu. Nah, kemudian saya gini, Ma, sebelum kamu marah berlanjut, aku nanti malam live, kamu lihat komen ketika aku live. Kamu akan tahu makna sebenarnya apa yang saya lakukan bagi orang banyak. Ya. Mau gak nasu aku gitu kan. Tapi akhirnya beliau lihat. Setelah Pak, hari keempat, kelima, keenam, 3 hari berturut beliau lihat live, baru hari ke-7 fix mendukung. Hari ke-7 walaupun belum 1% rela. Beliau 1% rela ketika saya mau sampai Cirebon, semakin dukungan semakin banyak, beliau rela wis Pak aku tak liwakno. Wis berjuang sing penting hati-hati. Ya, ya. Engko aja kecantol wong ayu. Itu pesennya. Jadi justru saya memang berkali-kali terima kasih kepada netizen karena komen-komen netizen itulah yang membuat istri saya yakin bahwa yang diperjuangkan suaminya itu berguna untuk orang banyak. Jadi istri saya itu gini loh Pak, tidak mau tak hapusi, dalam arti gini, tok berjuang untuk orang banyak ternyata enggak. Nah, karena makanya saya itu gini, kamu lihat aja komennya. Ya. Baru dia, oh iya berarti memang yang dilakukan suamiku itu ada manfaatnya orang banyak. Nyatanya komennya begitu. Baru dia fix sampai terakhir sekarang pun masih oke, mendukung Pak. Oke. Jadi sahabat somat, sama dengan istri saya waktu kita melakukan aksi damai dan bahkan sebelumnya melakukan persiapan ya beliau pun juga mendukung ya, dan bahkan ketika aksi damai istri saya pun juga hadir Pak, hadir di lokasi jadi bagian daripada tim medis karena memang ada background medis ya. Ya. Jadi ketika Kak Sylvia tahu kan ya yang advokat kasih itu ya beliau lah yang istri saya lah ya dengan tim medis ya. Jadi itu ya teman-teman ya, bagaimana meyakinkan bahwa harus ada dukungan dari keluarga ya. Kalau anak sudah aman ya Pak ya, sudah duluan mendukung ya. Oke, tadi kita sudah ngobrol ya Pak Lutfi bahwa sudah sempat sampai di kediaman Bapak Presiden ya. Mungkin tadi sudah dibahas sedikit, tapi nggak apa-apa kalau boleh saya sedikit tanya seperti apa peristiwa yang terjadi atau kronologis yang terjadi ketika itu, biar mungkin sedikit disampaikan ulang gitu ya. Jadi bagi penonton yang baru mendengar mungkin tadi bisa jadi lebih lebih jelas lagi. Silakan Pak. Intinya gini guys, jika Anda ingin ke rumah beliau harus pakai prinsip kalau nek bahasa gini Jawa, nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Kesana itu kalau memang siap mental kesana lah. Kalau nggak siap mental jangan, karena pasti mental. Oke. Karena ring 3-nya gawala Pak. Oke. Kita kalau nggak siap mental mundur pasti. Nah, kenapa saya tidak mundur? Memang sudah ditekadkan. Yang kedua, waktu itu ada yang namanya Mas Budi dari Tangerang yang mendampingi saya.
Delalah beliau prinsip podo aslinya Pak didableki wae nek wong tidak ada bodoh gitu. Nah, ini lolos dari ring 3 terus ring 2 baru bisa masuk ke gerbang. Jadi menegangkan Pak. Ya. Saya tuh nervous, tegang. Saya tegangnya bukan karena dibentak ditegesi oleh para penjaga. Pas pampres. Bukan. Tapi karena semakin dekat tuh rasanya seperti mau ketemu idola yang luar biasa tuh Pak. Jadi saya tuh nervousnya di situ. Ya. Kalau di kalau maksudnya kalau ditegesi oleh petugas polisi kan sering Pak, kita sering demo juga kan. Jadi kayak gitu kan udah agak biasa. Cuma karena itu rumah idola ya Pak. Dan memang rumah target utama. Kalau jadi hati senang berbunga-bunga gitu ya. Tapi nervous Pak. Ya walaupun ada nervous juga. Nah, tapi justru ini Bang Somad, nervousku itulah yang termasuk meloloskanku. Karena ternyata ketika kita itu bersikap lugu dan nervous, si penjaga ini kayak rada lesake gitu loh Pak. Agak kasih kalau kita kemelindi, ditampar Pak. Kalau kita maksudnya ketemu dengan ring-ring itu kok kita sok pinter, sok kuat, sok gagah, bisa ditewang duluan. Tapi karena kita itu nervous terus lugu, lolos. Oke. Sampai dikatakan itu mungkin ring 2 lah ya. Ya ring 2. Terus pas masuk gerbang itu udah kalem Pak malahan. Aman, gak bakal dibentak-bentak di situ. Gitu. Nah. Oke, terus tadi sih sempat disampaikan ya, kemudian tidak berhasil gitu ya. Nah, mungkin bisa digambarkan kira-kira cara apa lagi yang Pak Lutfi bisa tempuh. Ya siapa tahu mungkin ada teman-teman, ada mungkin netizen yang juga menguatkan. Kira-kira menurut Pak Lutfi masih ada cara-cara tertentu kah yang bisa ditempuh untuk lebih memudahkan mungkin untuk bisa masuk? Silakan Pak. Peluangnya masih lumayan besar untuk kita ketemu Bapak. Dengan catatan password dan caranya harus tepat. Password dan caranya harus tepat. Caranya harus tepat ya. Karena gini, dari pembicaraan saya dengan para ring-ring itu adalah Bapak itu orangnya mudah, tapi juga mudah tersinggung. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak itu memang protokoler. Pasti, beliau sudah presiden sekarang. Nah, maka saya itu diberi 2 syarat menjelang dipanggil beliau. Itu 2 syaratnya harus terpenuhi. Sebenarnya ada 3 syarat. Cuma yang syarat ketiga ini dipenuhi setelah bertemu nggak apa-apa, gitu Pak. Nah, 3 syaratnya apa? Saya belum berani share ke publik agar tidak digoreng, agar tidak dianggap saya itu menyudutkan salah satu pihak tertentu. Karena, intinya tiga syarat ini kita diskusikan secara off the record supaya menjaga kedamaian. Tapi tujuan tercapai. Intinya peluang ada Kak. Peluang ada ya. Cara tepat kali password tepat. Iya. Oke, jadi sahabat Somad tadi sebenarnya hal ini sudah kami diskusikan ya dengan Pak Lutfi, dan ketika disampaikan tadi saya juga mencoba mengupayakan lah bahasanya salah satu cara yang disampaikan ya, karena dikatakan bahwa itu sudah off the record, jadi mungkin ya kita tidak perlu sampaikan secara terbuka. Tapi ya. Alhamdulillah guys, jadi Bang Somad tadi sambil tak ceritakan, dia ternyata bergerak menghubungi seseorang untuk membantu mewujudkan itu. Berhasil dan tidaknya itu hak Gusti Allah. Ya, amin. Kita hanya berupaya keputusan kuasa daripada yang Maha Kuasa ya, Pak Lutfi. Oke, baik Pak Lutfi. Berandai-andai mungkin, bukan untuk bermaksud melemahkan, tapi boleh dijawab seperti apa, silakan. Kalau ternyata tidak berhasil, kira-kira seperti apa Pak Lutfi? Apakah sudah merasa puas karena ya paling tidak sudah pernah sampai ke ring 2, dan saya tadi dengar dikasih buku, dan ini otomatis, karena tadi yang saya telepon pun juga tahu siapa Pak Lutfi, dan itu kan sebenarnya dia sampaikan tadi. Jadi ini kalau kita ini mungkin katakan itu berpraduga atau asumsi lah bahwa ini mungkin sudah sampai ke beliau ke telinga beliau, hanya mungkin karena adanya sebagai Presiden Republik Indonesia ada protokoler yang harus diikuti, sudah beda dengan ketika masih biasa atau Menteri Pertahanan.
Nah, ketika ini memang ternyata akhirnya tidak berhasil, seperti apa tingkat kepuasan atau tingkat kekecewaan Pak Lutfi? Kalau puas seperti apa? Kalau kecewa seperti apa? Monggo silakan Pak Lutfi. Saya adalah termasuk orang yang memegang prinsip nekat sampai sukses. Nekat sampai sukses. Yes. Oke. Jadi karena tekad awal adalah ketemu, maka mbuh piye carane kudu ketemu, mbuh kapane kudu ketemu. Artinya kalau tidak ketemu dalam waktu dekat, ya ketemu dalam waktu agak jauh juga nggak apa-apa, yang penting ketemu. Nah, cuman sambil nunggu ketemu itu kan saya tetap kembali kepada profesi awal. Saya kan penulis, saya punya kelas menulis, saya juga sering menjadi narasumber untuk marketing dan komunikasi kreatif. Jadi saya kembali ke sana. Jadi rencana kembali ke Jepara dulu atau malah mungkin Nah, berkarya di di sini? karena selama ini pun terutama sebelum COVID, Ya. saya itu sering buka kelas menulis di Jakarta di hotel kan. Pesertanya dosen-dosen S2, motivator, Karya menulis ilmiah atau semacam buku populer. fiksi atau Ya, fiksi. Jadi gini, saya itu sebenarnya profesinya banyak. Satu, namanya trainer, itu yang ngajari orang menulis. Yang kedua, author, penulis. penulis itu sendiri ya. Yang ketiga, co-writer, adalah penulis Co-writer, pendamping, co-writer kan? Ya, co-writer, Ya, co-writer. copywriter. Apa Betul, beda? beda. Oh, Copywriter itu iklan. yang keduanya ya. Oke, Oke, saya pendamping co-writer, ya. pendamping. Jadi, Baik, baik. terus yang ini yang jarang diketahui orang Indonesia adalah ghostwriter. Ya, Pak. Nah, buku saya yang hasil ngeghost itu sudah 30-an. Ghostwriter itu Pak Solmed kepengen dituliskan cerita kisah mendirikan bisnis misalnya, Ya. atau kisah percintaan dengan istri sekarang Ya. dari awal sampai menjadi Ya. pasangan. Ya, ya. Bang Solmed tidak bisa nulis, tapi hanya punya ceritanya. Saya yang nulis. Ya, ya. Terus nanti namanya tetap Bang Solmed dan istri, itu Ya. namanya saya ghostwriter. Ghostwriter. Nah itu kerjaan saya sebenarnya yang paling banyak itu ghostwriter, banyak dosen, motivator, bahkan artis yang sudah saya tuliskan. Jadi kalau ada netizen yang anggap, ini kan pengangguran yang cari kerjaan dengan jalan kaki kan gitu. Anda salah. Coba klik Google, tulis Lutfi JW. Di situ akan lengkap tentang saya. Jadi saya itu sudah menuliskan beberapa artis, menuliskan beberapa pebisnis, menuliskan beberapa motivator. Itu cuman setelah COVID Pak agak meredup kan Ya. ghostwriter, apa-apa meredup, malah saya akhirnya melukis gitu. Jadi Melukis juga. saya melukis Oh, juga. berarti kapan-kapan bos bisa ngelukis saya nih? Apa ngelukis pemandangan atau Bukan, saya alirannya ekspresionisme dan ekspresionis? abstrak. Oh, Itu lebih keren, abstrak, ya. nggak bisa ditiru orang Pak. Betul, betul. Nah, jadi maksud saya gini, pertanyaan tadi, apakah Bapak kecewa? Tidak. Yang penting kita sudah berjuang semaksimal mungkin, hasil akhir Gusti Allah. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Sambil menunggu dipanggil Pak Presiden, ya saya kembali menjalankan profesi saya. Betul. Betul. Ya. Tidak sambil nunggu sambil nganggur, ya malah kecewa Pak. Ya, ya. Jadi saya kalau ditanya apa langkah selanjutnya, tetap memenuhi dua syarat itu sambil saya kembali buka kelas. Saya mungkin mencari klien yang mau dituliskan buku. Ya. Saya itu sering Bang Solmed, sering menjadi guru privat untuk dosen-dosen tingkat tinggi. Nah itu Dosen privat. jadi bukan. Nah jadi gini, dosen kepengen nulis buku, tapi Ya. dia nulis sendiri nggak mau dituliskan. Ya. Itu dia ambilnya kelas privat. Oh, oke, oke. Tapi kan gini, ada yang Mas, gini aku punya diktat modifikasi supaya enak dibaca orang umum. Tapi ada Mas, aku ajarin nulis biar aku bisa Menulis sendiri. Itu namanya kelas privat. Ya, ya. Nah kelas privat inilah Pak yang membuat saya itu menjadi kaya ilmu, kaya kaya pemasukan. Ya. Karena ketika si pebisnis itu minta diajarin nulis Pak, saya kan tahu ilmunya. Betul. Udah gitu kalau selesai saya disawani banyak. Nah itu Ya, ya. jadi asik kan. Ya, jadi rupanya Pak Lutfi ini seorang ya cendekiawan juga nih ya. Seorang cendekiawan yang memiliki banyak skill ya.
Dan teman-teman, skill menulis itu writer ya tadi disampaikan co-writer. Pokoknya hal yang menulis itu tidak gampang gitu. Ya. Harus punya skill teknis, imajinatif, ya kan ya. Dan kemudian kosakata yang baik, terutama ini kosakata supaya benar-benar narasinya itu sangat mumpuni. Nah, supaya teman-teman tahu kok bisa saya jadi penulis. Saya S1 saya pernah kuliah di sastra Arab 4 dan sastra Jawa UGM. Jadi saya sekolahnya basicnya sastra. Kemudian saya pernah sekolah di perhotelan. Terus kemudian karena semuanya itu tidak lulus, saya tidak punya ijazah S1, maka saya mengcover pengetahuan dengan ikut kelas-kelas ekstrakurikuler yang mahal-mahal. Maksudnya kayak hipnosis, NLP, coaching, terus personal branding. Saya ikut kelasnya Hermawan Kertajaya. Marketing. Profesornya marketing ya. Itu saya senang bukunya Profesor Hermawan Kartawijaya itu Marketing in Venus. Ya, Marketing Venus itu dahsyat. Terus kemudian saya pernah ikut kelasnya Tuh Semwaringin. Itu juga guru fiktif saya. Ya. Guru imajiner saya. Imajiner maksudnya itu ya dari buku-bukunya lah. Saya banyak membaca buku. Marketing Revolution. Marketing Revolution kayaknya ada di situ. Di mana atau di rumah gitu. Makanya saya sering menjadi narasumber marketing karena saya dulu pernah punya bisnis mebel ekspor dan saya muridnya Hermawan Kertajaya sama muridnya Pak Tung Semwaringin gitu. Tapi pernah ikut kelasnya Pak Tung? Iya pernah Pak, 2 kali. Terus kalau Pak Hermawan Kertajaya malah banyak kali ya. Ikut kelasnya langsung? Iya langsung di hotel-hotel itu yang datang waktu itu ya dari Wing, dari Air Asia, Malaysia, terus dari Asia waktu itu masih ada Asia. Betul Asia. Ya. Jadi kalau Pak Hermawan Kertajaya juga yang didatangkan tuh narasumber yang direktur utama perusahaan besar dulu Pak. Iya. Tapi mahal Pak kelasnya waktu itu. Betul. Tapi saya mampu eksportir mebel waktu itu Pak. Ya jadi teman-teman ini luar biasa ya. Saya juga baru tahu ini mengenai background dari Pak Lutfi ini. Terkadang mungkin netizen dan kayak saya pun juga sampai sekarang baru sadar. Kita berpikir bahwa Pak Lutfi ini mungkin seorang yang lagi gabut, orang bilang ya gak ada kerjaan, atau ya mungkin orang biasa, orang yang tidak berkata bahwa mau pansus, tapi ya lebih mengekspresikan waktu, tenaga dan pikirannya mungkin untuk melakukan perjalanan ini. Tapi ternyata luar biasa background daripada beliau ini. Ya, tadi disampaikan itu Pak Hermawan, Profesor Hermawan Kartawijaya, ya. Hermawan Kartawijaya itu 50 guru terbaik dunia. Ya, itu betul. Itu saya juga penggemar beliau ya tulisannya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada satu buku yang saya benar-benar Marketing in Venus atau Marketing di Venus. Ya. Itu bagaimana sebuah apel yang harganya 5.000 tapi kok dijual di mall bisa sampai 50.000. Berapa kali lipat berapa ratus %. Dan juga beliau itu Pak Tung Semwaringin. Ya jadi teman-teman ini boleh sedikit juga ini ya. Pak Tung Semwaringin ini salah satu orang yang menginspirasi saya untuk memulai bisnis. Tetapi imajiner itu saya tidak pernah di coach langsung ya, walaupun ada beberapa teman yang di coach langsung, tetapi saya membaca berbagai macam bukunya ya. Marketing Revolution dan beberapa hal yang lainnya ya. Satu hal ini buat sharing buat teman-teman. Ketika kita menghendaki sesuatu, benar-benar kita katakan sama diri kita sendiri sampai kalau perlu menangis, sampai kalau perlu kayak tanda kutip jadi orang gila ya. Tapi tanda kutipnya gila untuk mendapatkan upaya kita ini. Sama dengan bukunya Purdi Chandra. Pernah dengar yang Primagama ya, bagaimana cara gila menjadi sukses gitu ya. Nah kalau Primagama itu. Nah terus buku saya cara gila menjadi waras. Oh cara gila menjadi waras. Iya. Kalau saya memang dulu sempat ikut. Oke kita kembali ke topik Pak Lutfi. Ini asik ini sebenarnya diskusinya nih ya. Nah saya mau mungkin melanjutkan ke sedikit pertanyaan ya. Apa pendapat Bapak tentang gerakan suara keadilan netizen ya, mungkin tadi disampaikan ya. Tapi saya mau bertanya dulu tentang
ininya dulu pandangan tentang pergerakannya dulu gitu. Oke. Ya bagi teman-teman ini karena sudah masuk ke Gaskan boleh naik, ayo silakan biar lebih ramai. Oke. Gaskan itu kalau dari pilihan akronimnya itu menurut saya tepat ya, bagus. Akronim itu singkatan ya. Ya, singkatan ya teman-teman, Gaskan. akronim. Singkatan. Akronimnya tuh menurut saya itu kekinian banget. Oke. Kan orang sekarang Jadi, ayo gas, ya, gas. gaskan. Ini gerakannya gaskan. Oke gas, oke gas. Artinya itu jadi kekinian. Kemudian yang saya tahu kan gerakannya baru aksi damai kemarin kan. Nah, dan ternyata setelah aksi damai itu kan masih ada pergerakan. Cuman orang-orang masih belum pada ngeh sebenarnya arahnya kemana dan kualitas seperti apa. Karena apa? Saya lihat medsosnya Gaskan ini kan memang belum berkibar. Nah, jadi sekaligus saran, kalau memang Gaskan ini mau besar dan mau dikenal dengan lebih familiar ke banyak orang, medsosnya medsosnya digaskan juga. Ya. Tuh. Nah, setelah ini poin pentingnya di sini, Pak. Saat ini kita masyarakat orang awam yang apatis ini memang perlu satu wadah yang cair, tidak terlalu formal untuk bergerak bersama. Ya. Kalau Gaskan ini kan cair, Pak, bukan sebuah ormas, bukan sebuah partai atau Bukan lembaga. Belum lembaga. Itu kita sulit. Tapi kalau Gaskan itu menjadi sebuah komunitas yang cair, Ya. itu bisa digunakan untuk kendaraan rakyat biasa bergerak bersama. Jadi kalau pilihannya nanti bisa menampung suara rakyat bawah, maka jangan dilembagakan kan, tapi lebih ke cair. Ya, ya. Itu. Nah, dan terakhir yang ingin saya tegaskan sekali lagi, kalau Anda menganggap Gaskan adalah untuk cari cuan, salah besar. Karena apa? Ternyata penanggung jawabnya, penggagasnya adalah seorang bisnismen yang usahanya tidak main-main, dan istri beliau ternyata seorang tenaga medis yang juga income-nya nggak main-main. Terus kalau Gaskan ini dia mencari cuan, ya geblek, mau mencari cuan kalau lewat gerakan kayak gini malah keluar cuan. Dan Gitu. cukup berbahaya. Sangat berbahaya untuk karir beliau, profesi beliau. Menggerakkan Gaskan itu resikonya lebih tinggi dari saya. Saya kan penulis, paling tidak disukai oleh beberapa pembaca buku saya. Nah kalau beliau itu lawannya institusi-institusi terkait, terus klien-klien bisnisnya. Maka sekali lagi kalau Anda menganggap Gaskan adalah mencari cuan, Anda harus datang ke sini biar tahu. Oke, baik, cukup ya promosinya. Oke. Itu ya teman-temannya, bahwa memang dalam pergerakan itu selalu ada risiko ya Pak ya. Kita hanya berserah sama Yang Maha Kuasa aja. Dan saya juga berkali-kali sampaikan bahwa saya juga nggak tahu kenapa sampai detik ini kok Tuhan itu masih kasih sesuatu di hati saya hal yang seperti ini. Dan ini sebelum adanya Gaskan ya teman-teman. Boleh lihat di salah satu di akun saya yang satunya ya, yang Soleman Matipana. Kalau dia scrolling ke bawah itu memang cukup besar, 20-an ribu lah ya. Dan memang saya tidak niat untuk mengembangkan. Jadi ketika saya posting suatu hal ramai, setelah cukup saya private atau take down gitu ya. Jadi memang saya selalu mengangkat kasus-kasus yang bicara tentang orang kecil, bicara tentang hal-hal katakanlah itu kesewenang-wenangan hukum. Ya, saya selalu menyorot hal-hal yang seperti itu sampai kemudian bicara tentang tujuh terpidana ini ya. Sebelum adanya inisiasi mengenai Gaskan ini di Komalnya Bang Faktual ya. Jadi itu begitu hari H itu saya pernah posting ulang dan ada recordnya. Dinyatakan PK-nya itu ditolak ya, saya jujur Pak Lutfi ya, teman-teman sudah tahu, boleh lihat ya, saya menitikan air mata, sangat shock gitu ya, terus terang sangat shock waktu itu. Dan itulah kemudian menggerakkan hati saya ketika kemudian berada di Komalnya Bang Faktual, kita sharing diskusi, ayo kita berarti sama dong Pak Sokat. Saya
bisa jalan kaki itu kan karena PK ditolak. PK ditolak tanggal 16, saya jalan tanggal 19. Oh. Loh, karena titiknya juga di situ ya? iya toh. Iya, iya. Dan PK ditolak tuh seumur hidup kok, Pak. Tuh. Oh, itu yang saya nggak terima, jadi langsung bergerak set gitu. Sama kebijakannya. Oke, baik. Dua pertanyaan dari terakhir, Pak. Ini Oke, sekarang siap. boleh tahu jam berapa sekarang ini? Jam 8 lebih. Waktu Eropa ya? Iya, jam berapa? setengah 11. Setengah 11, oke. Saya tidak akan lama-lama ya, karena kita belum makan malam teman-temannya dan makan malamnya sudah siap. Dua pertanyaan dari terakhir. Nanti setelah makan, kalau mau live lagi, ya monggo silakan. Widih. Apa yang Pak Lutfi harapkan dari netizen tentang gerakan ini gitu ya? Entahkah itu himbauan kepada masyarakat Indonesia ya? Jadi bukan hanya kepada netizen, tapi karena kita berbicara dalam dunia internet gini ya netizen gitu. Ya, Seperti netizen. apa yang mungkin himbauan dari Pak Ya. Lutfi, silakan Pak ya. Jadi gini, mari kita berjuang bersama dengan apa yang kita punya dari tempat kita berada. Ya. Artinya, kalau Anda bisanya berdoa, ya doakanlah para pejuang dengan tulus. Kalau Anda rajin main medsos, dukung para pejuang keadilan, jangan dinyinyirin lewat medsosmu, tapi dukunglah lewat Betul medsosmu. sekali. Kalau Anda memang punya sedikit rezeki, support mereka dengan rezekimu. Kalau Anda punya koneksi, support dengan koneksimu. Bergerak serentak itu bukan berarti bersama-sama turun ke jalan, Pak. Ya. Kita bergerak serentak demi tegaknya hukum dan keadilan dengan apa yang kita punya dari tempat kita berada sesuai yang kita mampu. Itu goal nanti. Oke, sip. Pertanyaan terakhir, Pak. Siap. Lutfi. Apa harapan Bapak ataupun apa yang mau disampaikan saat ini kepada Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Presiden Prabowo Siap. Subianto ya. Nah, ini teman-teman ya, bagi teman-teman Gaskan, saya harap sebelum saya lupa nih, ini ya, live ini baik di TikTok tadi yang sempat kemudian di-cut ya, ataupun di YouTube. Kalau punya saya silahkan disebar, yang penting jangan dikasih narasi-narasi yang kurang baik ya, Iya. enggak ya. Untuk apa? Untuk benar-benar menyiarkan tentang perjuangan kita ini. Oke, silakan Pak Lutfi. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, kami rakyat masih percaya padamu. Percaya bahwa Anda tetap punya jiwa nasionalisme yang tinggi, patriotisme yang kuat, dan cita-cita yang luhur terhadap rakyat dan negara. Maka segera ambil langkah-langkah yang perlu dan penting dalam tempo yang sesingkat-singkatnya demi terwujudnya nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Oke, sip. Kita tepuk tangan dulu. Saya ada satu tambahan pertanyaan Pak, penting bagi saya nih. Tenggat waktu kapan baru kemudian Pak Lutfi atau Bang Lutfi akan mengatakan ya sambil saya mengupayakan saya akan kembali kepada kepada profesi saya sambil menunggu gitu. Ada batas waktu yang Bapak planningkan atau camkan dalam hati mungkin? Karena sekarang kan masih terus mengupayakan ini. Silakan Pak. Oke. Jadi sebenarnya yang kalau dari hati saya sebelum Lebaran saya sudah dipanggil Pak Prabowo sebelum Ya, Lebaran. ya, ya. Sehingga setelah Lebaran itu dieksekusi dengan tepat apa yang dibutuhkan oleh sistem pidana. Baik. Gitu. Berarti targetnya Sebelum Lebaran lah ya. Ya. Sebelum Lebaran sama dengan Gaskan bahwa targetnya ketika memang ternyata sampai 2 minggu setelah Lebaran sama sekali tidak ada respon yang positif ya bergerak lagi. Yes. Ya, selamat teman-teman netizen, siap semua ya. Bang Lutfi siap dukung? Siap. Oke, sip. Baik, itu teman-teman tadi diskusi sedikit beberapa pertanyaan buat Pak Lutfi ya. Tadi saya dengar katanya sebelum berangkat ngumpulin sampai apa? Ada bekal 2 juta ya? Ya. Oke. Awalnya tadi. Buat teman-teman semuanya sebagai tanda apresiasi penghargaan saya buat Pak Lutfi. Nah, ketika nanti setelah puasa itu masuk bulan Maret, yang 2 juta itu akan saya kembalikan sebagai
Masya Allah. apresiasi perjuangannya Pak Lutfi ya. Terima kasih. Jadi kita ya untuk teman-teman, saya bukan apa, tapi inilah penghargaan yang saya berikan kepada Pak Lutfi, karena saya selalu bilang kepada teman-teman bahwa kalau saya karena gaskan ini beraktivitas di Jakarta aja saya bisa ikut. Kalau mungkin di luar ya mungkin saya tidak punya waktu ya, pikirannya, tenaga ya, karena jauh. Nah, Pak Lutfi ini luar biasa sudah ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akhiri dulu sekarang ya, karena mungkin kami mau makan malam ya dengan Pak Lutfi, dengan teman-teman semuanya yang ada. Sudah 10:30 ya, makan malam yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam keadilan. Gas. Gas.